Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabella Julipa Jeranta dari program studi manajemen tepatnya di MN23F dengan nomor NIM 20230080100. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah ekonomi makro dengan dosen Ibu Cukita Maharani SSI MM. Nah, untuk penjelasannya adalah mengenai materi konsumsi, tabungan dan juga investasi. Apa aja sih? Yuk kita simak. Konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Konsumsi adalah kegiatan dalam memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Ada faktor-faktor ekonomi, pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Ada tingkat bunga, ada perkiraan harga di masa depan, jumlah anggota keluarga. Adapun faktor-faktor non-ekonomi, yaitu semakin majunya arus informasi dan teknologi akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya seperti banyaknya iklan tentang produk makanan dan meningkatkan konsumsi produk makanan. Nah, selain itu adanya kemudahan berinteraksi melalui internet akan mendorong rumah tangga untuk apa? Untuk meningkatkan kegiatan konsumsi. Lalu ada juga faktor-faktor demografi atau biasa kita sebut dengan kependudukan. Ada apa saja? Yaitu ada jumlah penduduk, ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu suatu negara ya yang terdiri dari usia yaitu produktif dan tidak produktif. Lalu juga pendidikan yaitu rendah, menengah dan juga tinggi. Ada wilayah yaitu tempat tinggal kita yaitu perkotaan atau perdesaan. Banyaknya usia produktif itu 15 sampai 64 tahun yang bekerja dan meningkatkan pengeluaran konsumsi. Nah, selanjutnya ada juga tabungan. Apa tabungan itu? Tabungan itu penghasilan diterima oleh suatu keluarga tidak selalu habis dibelanjakan untuk membeli barang-barang kebutuhan. Orang kaya dengan penghasilan yang tinggi akan menghabiskan seluruh penghasilannya untuk konsumsi kecuali kalau kekayaannya itu diboroskan untuk cara hidup yang serba mewah. Akan tetapi orang-orang yang sederhana pun berusaha untuk menyisihkan sekedar uang agar kemudian hari bisa membeli kembali ya barang-barang yang agak mahal. Bagian penghasilan yang tidak habis dibelanjakan untuk konsumsi disebut tabungan. Nah, tabungan masyarakat ikut berpengaruh terhadap arus uang beredar terhadap investasi, produksi dan juga permintaan dan berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa faktor nih yang mempengaruhinya. Ada apa saja sih faktornya? Yang pertama ada pendapatan rumah tangga, kedua ada tingkat bunga, ketiga ada sikap hemat, keempat distribusi pendapatan, dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian. Nah, kondisi perekonomian yang membaik itu akan membantu untuk meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat nih ya. Membaiknya perekonomian akan meningkatkan jumlah tabungan. Kenapa? Karena pendapatan tersebut akan semakin meningkat. Nah, setelah dipahami ya tadi konsep tabungan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan nih antara pendapatan dan juga tabungan, sehingga fungsi tabungan atau biasa kita sebut dengan lambang S dapat didefinisikan sebagai hubungan antara tingkat pendapatan dan juga tingkat tabungan. Dengan kata lain, fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, perekonomian tersebut. Lalu ada juga yang kita sebut yang terakhir adalah investasi. Apa investasi itu? Investasi pada prinsipnya merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau menambah nilai potensi sumber daya yang lebih. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Terdapat hubungan antara konsumsi ini tingkat konsumsi tinggi, maka tingkat tabungan juga akan rendah. Rendahnya tabungan yang berfungsi sebagai sumber utama lembaga keuangan dalam melakukan pinjaman itu akan berdampak pada berkurangnya jumlah pendapatan atau pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Nah, hal ini akan menyulitkan para pelaku investasi dalam memperoleh pinjaman untuk melakukan investasi. Nah, lalu juga peran pemerintah dalam mengelola keseimbangan. Nah, apa sih perannya itu? Pemerintah memiliki peran yang dalam mengelola untuk keseimbangan antara konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Nah, ada apa saja sih? Ada beberapa contoh kebijakan yang dapat digunakan untuk pemerintah, yaitu pertama ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan suku bunga untuk mengangkut atau mengatur tingkat tabungan dan juga konsumsi. Nah, suku bunga yang rendah dapat merangsang pinjaman dan juga konsumsi. Sementara suku bunga yang tinggi itu dapat mendorong tabungan. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal, di mana pemerintah dapat menggunakan pajak dan pengeluaran publik untuk mengatur pemerintah, untuk mengatur permintaan
konsumen dan juga investasi. Pemotongan pajak dapat meningkatkan konsumsi, sementara program investasi pabrik dapat meningkatkan investasi. Yang ketiga, kebijakan investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif nih bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini dapat berupa pemotongan pajak, keringanan perizinan atau insentif lainnya. Nah, dalam ekonomi makro, konsumsi, investasi, dan tabungan merupakan 3 komponen paling penting yang saling terkait dalam memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan dari saya, yaitu pertama, hubungan antar ketiganya itu apa sih? Nah, konsumsi, investasi, dan juga tabungan ini saling terikat dalam suatu siklus ekonomi. Meningkatkan pendapatan disposable mendorong peningkatan konsumsi dan juga tabungan. Peningkatan tabungan nih, nah, meningkatkan dana yang tersedia untuk investasi. Peningkatan investasi mendorong peningkatan permintaan, agregat, dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pendapatan disposable, dan siklus yang terus-terus untuk berulang. Ada pun studi kasus yang terjadi di tahun 2024, yaitu contohnya seperti tabungan orang kaya Republik Indonesia di atas 5M melonjak, tanda baik ekonomi Republik Indonesia. Ada juga konsumsi dan investasi jadi motor pendorong ekonomi Republik Indonesia tumbuh. Ada juga studi kasus yaitu mengenai Singapura nomor 1 investasi di Republik Indonesia dengan sumber dana yang terbesar. Itu beberapa kasus yang terjadi di tahun 2024. Gimana menurut kalian? Ada komentar, langsung komen di bawah. See you, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.